Tuku kemiri numpak becak iki lho calon pemimpin walu cecak cuak. Oke. Ini berarti sudah curi start dulu ini kampanyenya ini. Oh gitu. Lewat podcast. Oke. Perdana juga untuk di sekolah kita dengan tema suara demokrasi. Oke, subtemanya apa Pak Ilham? Demokrasi ya, bukan demokrasi ya. Beda lagi itu. Iya. Untuk subtemanya Pak Ilham? Temanya pemilihan sang pemimpin. Waduh, sang pemimpin. Filosofinya berat ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmatul Ilmi Syaraf. Saya ketua KPUS dari kelas 8C. Untuk proyek kita kali ini, kenapa memilih sang pemimpin? Iya, apa? Alasannya pasti ada apa? Iya. Ada makna di balik pemilihan itu. Sebenarnya itu dirumuskan bersama-sama dengan tim saya, beberapa teman-teman guru, terinspirasi dari salah satu film. Mungkin ada yang pernah lihat film Sang Pemimpin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Spend Saja Podcast Show. Ngobrol bareng yuk. Bersama saya Ika Agustina. Hari ini kita akan membahas tentang kegiatan P5 atau yang lebih kita kenal dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dalam episode tentang sekolahku kali ini, kita sudah kedatangan tamu, yang mana tamu spesial ini adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dengan kegiatan P5 kali ini. Oke, di samping saya sudah ada Pak Ilham dan ada beberapa ciwi-ciwi cantik ini ya. Oke, bisa dikenalkan dulu Pak Ilham. Oke, terima kasih. Kenalan apa ini? Mungkin sudah kenal saya semua ya. Loh iya, kan ini terkenal di sini. Oke, Gitu. iya, bisa dikenalkan lagi Pak biar Ya, makin kenal. Jadi nama saya Muhammad Ilham Fuadi, selaku guru di salah satu di SMPN 1 Japon. Untuk kegiatan kali ini saya diberikan amanah sebagai ketua proyek pada kesempatan kali ini dengan tema, sudah mau di-spill dulu nggak temanya ini? Oh, masa harus dirahasiakan ini Pak? Temanya apa Pak Ilham untuk P5 kali ini? Ya, ini P5 yang pertama ya untuk di kelas 8 ya. Iya, dan untuk satu sekolah juga ini P5 yang pertama, yang paling perdana untuk tahun ini. Perdana juga untuk di sekolah kita dengan tema suara demokrasi. Oke, subtemanya apa Pak Ilham? Demokrasi ya, bukan demokrasi ya. Beda lagi itu. Iya. Untuk subtemanya Pak Ilham? Temanya pemilihan sang pemimpin. Waduh, sang pemimpin. Filosofinya berat ini, Bu. Oke, bisa dikenalkan juga ini Pak Ilham, sebelahnya sudah Di ada siapa sebelah ini? kanan saya ini ada Anissa. Iya. Dia sebagai apa ya? Ya mungkin nanti. Oh gitu ya. Oke. Biar lo kenalan sendiri. Oh gitu. Oke, bisa. Sebelah Ya. kanannya lagi ada Audi. Nah, ini siswa-siswa yang cukup fenomenal ya. Oh iya. Ya kalau ini Mbak Audi ini mungkin yang penonton setiap podcast Spend Saja ini sudah pernah melihat wajahnya di layar podcast kita. Oke. Sudah nggak asing kan? Iya, bisa dikenalkan dulu Mbak Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmatul Ilmi Syaraf. Saya ketua KPUS dari kelas 8C. Oke, Mbak Audi. Kenalan lagi nggak apa-apa Mbak? Oke, nama saya perkenalkan, nama saya Audi Putri Al-Khair dari kelas 8C juga. Udah, gitu aja. Udah gitu aja. Oh, ini tadi yang Mbak Anissa tadi kan sudah mengenalkan sebagai apa? Kalau Mbak Audi ini sebagai apa? Kebetulan saya jadi calon pemimpin. Vote saya ya. Oh, ini calon pemimpinnya teman-teman. Iya. Calon pemimpinnya. Oke, ini tadi kita mungkin mendengar istilah yang agak asing ya. Kalau dalam pemilihan umum yang mungkin sering dilakukan oleh orang dewasa itu kita menyebutnya KPUD. Tapi di sini tadi Mbak Anissa mengatakan bahwasannya dia sebagai KPUS. Apakah KPUS ini sama dengan KPUD? Sebenarnya sedikit sama tapi berbeda. KPUD itu Komisi Pemilihan Umum Daerah, dan KPUS itu Komisi Pemilihan Umum Sekolah. Oh, jadi hanya beda istilah. Tapi untuk job desk sama ya? Ya, sama. Oke. Ini mungkin kita beralih ke
ketuanya dulu. Oke. Ketua Pak Ilham. KPUD. Oh iya. Oh, ketua. Oh enggak, iya. Oh, mana ini? Iya, Ini ketua ketua, ini iya. ketua ini. Iya. Oh, sama-sama ketua. Sama-sama ketua. Oh, kalau ngomongin masalah ketua, tiga-tiganya ini pemimpin semua ini. Ini pemimpin kegiatan, ini pemimpin Pemilihan nanti. iya, pemilihannya nanti. Yang ini calon pemimpinnya, lengkap sudah paket lengkap ini. Kedatangan 3 pemimpin. Saya akan beralih ke Pak Ilham dulu nih sebagai pemimpin kegiatan P5 kita kali ini. Gimana Pak? Apa saja yang sudah dipersiapkan sampai saat ini Pak? Yang disiapkan ya terutama ya pasti seluruhnya ya. Iya. Terutama menyiapkan anak-anak ini. Oh iya. Untuk di project kita kali ini tuh kan sedikit berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Karena kalau kita sama itu kan berarti tidak ada inovasinya. Nah, Iya. sedikit kita inovasi sedikit. Nah, di situ. Untuk project kita kali ini kenapa memilih sang pemimpin? Iya, apa? Alasannya pasti ada apa? Iya. Ada makna di balik pemilihan itu. Sebenarnya itu dirumuskan bersama-sama dengan tim saya, beberapa Iya. teman-teman guru, terinspirasi dari salah satu film. Mungkin ada yang pernah lihat film Sang Pemimpin itu. Ini filmnya yang mana ya Pak? Sang Pemimpin. Atau filmnya sudah terlalu lama jadi saya terlihat. Saya nontonnya Sang Pemimpin nih Pak. Kayaknya kebanyakan tidur ini. Iya. Jadi Sang Pemimpin. Jadi kenapa kok namanya Sang Pemimpin? Kenapa kok tidak ketua OSIS dan lain sebagainya? Karena di sekolah itu kan ada pemimpin di tingkat anak-anak itu kan OSIS. Nah, di situ Iya. kan bisa kita katakan pemilihan OSIS enggak, tapi kita lebih ke sang pemimpin. Sang pemimpin di situ nanti mereka lebih punya jiwa-jiwa kepemimpinan. Oke. Pada dasarnya itu yang ingin kita wujudkan. Tapi titik berat dari P5 ini nanti di Suara Demokrasi, siswa tahu proses miniatur demokrasi yang ada. Jadi kita coba tarik sistem miniatur demokrasi yang ada di luar, kita bawa ke sekolah, kita perkecil sehingga mereka lebih tahu dan lebih memahami pesta demokrasi terutama. Jadi nanti akan ada pesta demokrasi, kalau kita sebut biasanya pemilu ya. Iya. benar. Iya. Situ. Jadi secara tidak langsungnya Pak Ilham ini bilang bahwasanya kegiatan ini merupakan simulasi pemilu untuk anak-anak. Benar Pak Ilham? Iya. Dititik beratkan di situ. Oke. Jadi nanti anak-anak terlibat dalam kegiatan pemilihannya atau semua kegiatan yang terkait dengan pemilihannya bahkan sebelum itu? Iya. Jadi untuk anak-anak di kelas ini semuanya terlibat. Tidak ada istilahnya oh anak ini tidak dapat apa-apa, tidak dapat bagian. Iya. Atau misalnya saya hanya kebagian untuk memilih saja. Enggak. Oh. Jadi mereka tahu job desk-nya masing-masing. Jadi sudah kita rumuskan ada 8 sub. Ya. Oh, bisa dijelaskan Pak Oke. lebih lanjut 8 Yang sub itu pertama apa itu saja? calon pemimpin, pasti calon. Jadi tiap kelas mempunyai hak untuk mencalonkan satu orang calon pemimpin, jadi calon pemimpin. Terus yang kedua ada KPUD atau KPUS di sini ya sebutnya ya. Tapi lebih mungkin kita kenal di luar itu KPUD. Iya. Punya persamaan dan juga perbedaan. Perbedaannya lebih di sini tuh lebih di sekolah saja. Jadi tidak semua tugas-tugas KPUD kita adaptasi di sini, nggak bisa. Menyesuaikan ya Pak? Dengan kondisi di lapangan di sini. Karena kita sebut tadi miniaturnya tadi di KPUS. Nah ini anggotanya masing-masing kelas ada. Dan ini salah satu ketuanya yang terpilih kemarin. Oh ini ketua KPUS-nya. Nah, anggotanya ada berapa kemarin? 40 ya? Iya, 40. 40 siswa. 40 jadi kalau per kelas berapa Ya, berapa? kalau itu, 10 kelas berarti 4 kelas. Oh, 4 4 orang per kelas gitu ya. Orang per Oke. siswa. Yang di bawahnya KPUS itu ada KPUK. KPUK apa ini Pak? Komisi Pemilihan Umum Kelas. Jadi tingkat kelas. Kalau kita dikenal di pemilu yang di luar itu TPS. Oke, jadi ada TPS, KPUS. tingkat desa. Iya, terus Desa. bawahnya ada lagi. Nah itu di kelas juga ada. Nanti yang membuat TPS-nya itu di masing-masing kelas dikomandani oleh KPUK tadi. Di setiap KPUK ada ketuanya sendiri. Iya, berarti ada 10 TPS nanti Iya, kalau per kelas rencana ada. kita ada 10 KPUK. TPS. Oke. Betul.
Terus yang keempat itu ada tim apa ya kira-kira yang perlu? Tim perlengkapan. Oh, yang menyediakan. Pasti perlu ya, Iya. yang menyediakan perlengkapan untuk pemilihan, untuk sebelum pemilihan tuh tim perlengkapan. Iya. Dan juga ya tadi lupa, calon pemimpin itu ada TS-nya. Oh, ada TS-nya. Ada tim suksesnya Itu juga. TS-nya dari mana? Dari kelasnya sendiri Dari atau? masing-masing kelas. Jadi Oh. ada tim suksesnya. Jadi selain ini calon pemimpin kan tadi, Iya. dia nggak sendiri. Jadi nanti dibantu oleh tim suksesnya. Jadi kalau kita pernah lihat pendaftaran calon presiden Iya. yang diarak dengan sedemikian rupa, Oh. itu nanti mereka juga bisa melakukan seperti itu. Tuh, itu yang kelima. Yang keenam ada tim keamanan. Tentu saja itu tugasnya pasti Mengamankan. Iya. Siapa yang diamankan ini, Pak? Yang perlu diamankan. Pemimpinnya terutama. Oke. Terus yang Tujuh. ke-7 itu ada Bawaslu. Jadi agar Oh iya, mereka itu Bawaslu. tahu kalau di sistem pemilihan itu ada pengawasnya. Pengawas ini Ya, Bawaslu. Bawaslu itu memang tidak kita rubah, kita namanya kan tetap Bawaslu. Iya. Yang terakhir ini memang tidak ada di kenyataan, tapi ini kita perlukan tim dokumentasi. Oh iya. Iya, karena Buat kita kelas. nanti jangan sampai proyek sudah bagus seperti ini tidak ada dokumentasinya, sayang sekali. Oh iya, benar. Jadi ini benar-benar simulasi, anak-anak merasakan dari awal prosesnya sampai Betul. iya sampai akhir. Termasuk pemilihan. mereka nanti membuat yang namanya TPS itu mereka mendesain sendiri. Kalau kita pernah lihat di berita-berita kan ada TPS yang temanya ini, Iya. temanya warna full merah atau tema seperti ini, pakai kebaya dan lain sebagainya, boleh mereka nanti seperti itu. Oke, ini kalau saya tanya tentang teknis atau sistem pemilihannya secara langsung nanti, Ya. apakah boleh DPT ya kalau kita menyebutnya? Ya, kita bisa sebut Iya, DPT. Daftar pemilih tetap. Kalau misalkan DPT dari kelas A memilih calon pemimpin dari kelas yang di luar kelas A, boleh nggak kira-kira Pak? Kalau untuk memilih calon pemimpin itu kan sebenarnya hak mereka. Iya benar. Mereka cocok, misalnya cocok dengan pemilih calon pemimpin A, ya silakan Iya. dipilih A. Kalau cocoknya dengan yang B, ya silakan yang B. Itu kan tergantung mereka. Tapi kalau nanti sistematikanya di pemilihan di TPS-nya, misalnya TPS 8A, saya katakan Iya. 8A, itu tidak semua siswa 8A milih di TPS itu. Jadi nanti pihak KPUS-nya yang akan mengatur itu, entah itu A nanti memilih di tempat B, karena kan biar tahu juga, biar merata, lebih Oh merata. seperti itu. Iya. Jadi meskipun setiap kelas punya calon, tapi tidak harus DPT di kelas tersebut memilih calon yang berasal dari kelasnya. Iya. Jadi hak DPT itu masih aman ya Pak ya? Iya. Mungkin saya luruskan sedikit. Ini nanti calon pemimpin ini kan ada 10 siswa. Iya dari 10 Dari kelas. 10 kelas. Jadi nanti akan diseleksi oleh tim KPUS. Karena terkadang kan namanya pendaftaran, kadang ada berkas yang tidak sesuai, akhirnya kan tidak lolos verifikasi. Jadi ada tahapannya sebelum mereka ditetapkan jadi calon pemimpin ke tahap berikutnya. Oh Jadi ada istilahnya proses verifikasinya. ada seleksi seperti itu Pak ya? Ada Oke. seleksi berkas. Jadi benar-benar kita buat seril mungkin, tapi kita kondisikan dengan kondisi sekolah. Iya. Mungkin bisa dijelaskan ini sama KPUS-nya. Oh, Kira-kira kita- syarat administrasinya apa saja? Iya, kita kemarin langsung itu? ke Mbak KPUS ya kalau KPUS. kita. Iya. Untuk persiapan kegiatannya seperti apa, Mbak? Persiapannya masih belum siap-siap matang sih. Oh iya. Soalnya masih 2 hari. Oh, masih baru 2 hari. Ini untuk Baru kegiatan, iya, kegiatan hari H. Kegiatan Kapan rencananya, Pak? Kegiatan hari ya sekitar tanggal 20 sampai atau 21 September. Hari H pencoblosan ya. Iya. Kira-kira di tanggal itu. Oke. Tadi kan Pak Ilham sempat bilang bahwasannya masing-masing kelas itu mengajukan 1 orang pemimpin dari kelas tersebut untuk Calon. ya calon pemimpin untuk diajukan. Tapi menurut Pak Ilham tadi si calon yang diajukan oleh kelas tidak lantas langsung disetujui. Ya. Saya pengen tahu syarat apa aja yang diharuskan ini Mbak, biar harus lolos Mbak Anissa jadi calon pemimpin. Masih calon ini, lolos ini masih calon ya, belum jadi Iya, pemimpin. belum. Ya. Iya. Nomor 1 itu fotokopi NISN. Iya.
Nomor 2, fotokopi KK. Nomor 3, fotokopi ijazah SD. Nomor 4, fotokopi akte kelahiran. Lalu berfoto dengan menggunakan baju putih biru dengan background merah. Ukuran foto 3x4, 3 lembar plus dikirim file. Oh, File jadi fotonya. seperti itu. Terus apakah ada apa ya? Ada syarat khusus gitu untuk calon pemimpin yang diajukan lolos gitu, atau dengan melengkapi semua itu berarti calonnya sudah lolos? Belum. Oh, belum tentu, masih ada seleksi lain lagi. Ya itu pencoblosannya. Oh iya ya. Tapi dengan melengkapi berkas administrasi tadi berarti sudah dinyatakan lolos sebagai calon begitu. Iya. Baru nanti dipilih secara umum. Oke. Oke. Terus kira-kira ini untuk di kelas 8 ini berapa banyak orang DPT-nya Mbak Anissa? Sekitar 333 siswa-siswi. Lumayan banyak juga ya Pak Ilham ya. Dari 330 orang DPT itu sudah banyak sekali ya Pak Ilham ya. Iya. Apakah Mbak Anissa sebagai KPUS-nya punya tips atau punya cara atau solusi agar teman-temannya dari 330 orang siswa itu bisa menyalurkan hak suaranya sebagaimana mestinya? Dengan apa? Memilihlah, gunakanlah hak suaramu itu untuk memilih calon yang tepat agar calon yang buruk itu terhindar dan baik, memilih dengan baik. Terus apa punya tips gitu Mbak Anissa kalau misalkan teman-temannya enggak wes aku enggak mau nyoblos, aku tak di kelas saya, teman-temanku ya wes aku sih nyoblos, gimana caranya supaya menghindari teman-teman yang apa ya, yang memiliki pemikiran seperti itu? Kalau di istilahnya di pemilu itu golput Pak Ilham ya. Apa itu golput, Bu? Apa Pak Ilham golput Pak Ilham? Bisa Iya, apa dijelaskan? itu golput ya? Iya. Iya, ya Golput udah itu golongan tanya-tanya. putih ya. Jadi yang suka pakai baju putih itu golput juga ya. Berarti golongan hitam. Oh ya, kalau anak-anak kita masih belum kenal apa itu istilah Iya. dengan golput. Golput Tapi- itu mungkin bisa dikatakan orang-orang yang tidak mau menggunakan hak suaranya tapi punya hak untuk mencoblos. Nah, tapi Iya. tidak mau menggunakan itu. Itu golput. Mungkin kalau anak-anak belum mengenal istilah golput ya, cuma kan pasti ada anak-anak yang punya pemikiran seperti itu. Iya. Sudahlah aku nggak nyoblos, atau aduh sudah capek, sudah lelah, akhirnya nggak mau nyoblos, atau hal-hal yang lain. Kalau Mbak Anissa punya tips nggak untuk menghindari hal-hal seperti itu? Membuat poster yang menarik buat calon sang pemimpin, biar anak-anak itu tertarik. Oh, aku mau nyoblos ini aja, dengan melihat visi misinya yang bagus. Oh gitu. Jadi mempromosikan ini ya, promosi lebih sering ini kalau katanya Mbak Anissa, dengan konten-konten yang menarik, media-media yang Nah, menarik. bisa. Ya. Apalagi sekarang eranya sosmed. Oh gitu. Bolehkah ini kira-kira kalau calonnya promo lewat sosmed gitu? Wah, Boleh. selama tidak ada larangan dari KPUS. Oh, Saya rasa gimana tidak- Mbak tidak ada KPUS? itu ya. Apakah boleh diperbolehkan ini promo dengan menggunakan? Lah, ini calon sebelahnya sudah ditempuin. Kita tepuk-tepuk itu. Boleh, oke. Boleh aja, boleh. Oh, boleh aja. Asalkan tidak menyalahi aturan yang Ya. sudah ditetapkan oleh KPUS ya. Ya. Boleh aja, sah-sah aja ini. Lah, senyumnya Mbak Audi ini sudah Sudah makin mulai. lebar. Saya mau promosi. Oh gitu. Ini Asalkan tidak kontennya tidak negatif, ya boleh aja. oke, ingat ya teman-teman, terutama yang mau mencalonkan diri menjadi apa tadi? Calon pemimpin. Calon sang pemimpin. Oke. Asalkan kontennya tidak berbau negatif dan tidak menyalahi aturan, kamu boleh bebas berkampanye, Pak Ilham. Ya, berkreasi. Iya, berkreasi. Ini kalau dari teman-teman sendiri, baik teman-teman di kelas, di luar kelas, gimana tentang tanggapannya terhadap kegiatan pemilihan? Ini bisa kita sebut apa ya, Pak Ilham? Kalau Pemilu. juga, Nah, pemilu. kita Oke. Katakan pemilu aja. Gimana tanggapannya teman-teman tentang pemilu ini? Bermacam-macam sih. Ada yang excited,
biasa aja, seneng, tidak ada pelajaran. Suara hati sendiri. Suara hati sendiri. Oke. Ini bukan hanya suara hati sendiri, tapi juga suara hati mewakili teman-temannya ini. Senang Bu, excited. Oh ternyata senangnya nggak ada pelajaran, nggak ada pelajaran di kelas. Tapi kan kita juga belajar berdemokrasi, benar nggak Pak Ilham? Ya, kita belajar di luar kelas malah. Kita belajar di luar kelas. Belajar. Oke, meskipun pembelajarannya bukan mapel yang biasa kita temukan, tapi ini juga termasuk ilmu dalam apa ya? Dalam apa Pak Ilham? Pesta demokrasi. Oke, dalam mengenal pesta demokrasi. Ini kalau untuk Mbak Audi. Ini Sudah gatel pengen ngomong. ini sebelum kita langsung ke Mbak Audi, kita berikan sedikit informasi bahwasanya for your information, Mbak Audi ini merupakan salah satu calon pemimpin dari kelas 8. Dari kelas apa kalau boleh Mbak Audi? 8C. Oh, dari di kelas 8C. Mana pendukungnya 8C? Ya, kasih semangat untuk Mbak Audi. Ini calon pemimpin yang diajukan oleh 8D. C. Sorry, 8C. Ya Allah. Enggak terima itu. Iya, C. Saya diplototin C. Yuk, didengarkan ini calon pemimpinnya 8C mau berbicara ini. Ini Mbak Audi. Yang pertama kali pengen saya tanyakan. Ini Mbak Audi ini mencalonkan diri ini karena memang tergugah hatinya, ataukah ada apa bahasanya Mbak Sam? Ada dorongan gitu Mbak Audi. Oh Audi. Dua-duanya sih. Oh dua-duanya. Ya. Yang mendorong siapa? Siapa yang mendorong? Apakah teman sekelas yang mendorong? Didorong oleh wali kelas Pak Hadi. Oke. Didorong oleh wali kelas juga tentunya ayah sama mama keluarga juga mendorong. Karena pas dengar saya dicalonkan sama Pak Hadi untuk menjadi ketua calon pemimpin itu, saya langsung kayak ngomong ke keluarga, Maya, aku dicalon sama Pak Hadi calon pemimpin. Oh iya, jadi calon pemimpin, semoga menang ya, didorong kayak gitu terus ya, dia calon pemimpin gitu. Terus sebelumnya juga saya ada kemauan untuk menjadi seorang pemimpin, tapi nggak mau jadi OSIS gitu loh. Nggak mau jadi OSIS tapi mau jadi pemimpin. Tahu nggak sih kayak gitu? Iya. Oke. Artinya Kayak gitu. benar-benar calon pemimpin di masa depan. Oh iya. Amin. Kebetulan ini juga dari J, semoga dia mendukung saya. Oh gitu. Oh, Harus adil. iya, benar kata Mbak Anissa. Harus netral Mbak Anissa. Oke. Tutup matamu, tutup telingamu, tetap lurus Mbak Anissa. Oke. Kalau menurut Audi nih, punya keinginan dari hati plus dorongan-dorongan dari berbagai pihak yang akhirnya membuat Mbak Audi ini semakin mantap untuk maju. Kira-kira ini menurut Mbak Audi kriteria seorang pemimpin yang baik itu seperti apa? Yang pertama harusnya ramah ya sama teman-teman biar kayak dipilih gitu. Oh, biar dikasih bintang 5. Iya, biar Tidak ramah bintang 1 gitu. Iya benar. ramah bintang 5. Oke, Oke. yang kedua itu bisa kayak apa sih namanya kok? Apa? ya? Apa itu? Gak tahu bahasa ya aku. Apa sih? Mengapa gitu. Apa sih bisa kayak mendengar suara-suara yang lain gitu bisa loh. mengayomi. Iya, mengayomi itu loh. Mendengar suara lain nanti takut saya. Suaranya Suara-suara lain ini suara gimana tuh? manusia Oh, gitu, iya. bukan suara. Iya, terus apa lagi? Udah sih itu aja, bisa mendengar suara rakyat. Oh iya, ada satu lagi. Menumbuhkan semangat prestasi untuk siswa-siswa kelas 8 gitu. Baik non akademik dan akademik gitu. Oh gitu. Jadi menurut Mbak Audi, pemimpin yang baik itu adalah yang bisa mendengarkan, yang bisa menjadi pendengar yang baik bagi teman-teman iya. yang lain, yang bisa menyuarakan, karena sesungguhnya pemimpin adalah Adil. adalah orang yang mampu mengayomi dan mewakili suara-suara yang mungkin tidak terdengar. Jadi pemimpin yang menyuarakan. Iya.
Kalau misalkan ini misalkan ya, misalkan kan dari setiap kelas ada mengajukan satu orang calon Pak ya. Kalau di angkatan kita kan satu angkatan kan ada 10 lomba. Berarti nanti Mbak Audi melawan 9 orang lainnya untuk mendapatkan hak suara gitu. Mungkin melawan 9 atau bahkan kurang dari 9. Karena kan nanti tergantung seleksi dari KPUS-nya. Begitu. Berapa orang nanti yang lolos ke tahap ini jadi belum diumumkan. Yang lolos menjadi calon pemimpin ini berapa orang gitu? Belum, masih di tahap verifikasi. Masih belum, pendaftaran belum dibuka juga. Oh, masih belum dibuka. Oke. Ada istilah kalau sekarang tuh kalau di TV itu kan kampanye diri sendiri, saya menjadi calon. Gitu. Mengkampanyekan diri sendiri dulu. Untuk pendaftarannya belum, nanti dengan tim sukses mereka akan diskusi untuk pendaftaran. Oh, ada tim suksesnya juga Pak Ilham? Ada. Waduh. Mungkin nanti di arak beca mau pendaftaran boleh juga. Oh, ke TPS-nya. Bisa juga itu seperti itu. Atau mungkin di naik kuda ya. Oh gitu. Di sini kan banyak sekali yang punya kuda ya. Bisa. Oke. Oh iya, by the way, aku punya yel tahu. Oke. Mau promosi. Iya. Tuku kemiri numpak beca iki lho calon pemimpinnya walu cecak cuak. Oh, kecak aja nih. Kayaknya enggak. Waduh. juga boleh. Iya juga boleh. Cak, yuk. Yuk milih. Ini berarti sudah curi start dulu ini kampanyenya ini. Oh, gitu. Masih lewat podcast. Oke. Jadi dapat undangan untuk podcast. Oh, ini begini ya teman-teman, agar fair play. Kalau misalkan teman-teman calon pemimpin dari kelas yang lain, Bu, saya juga mau, Pak, saya juga mau, biar saya bisa promo untuk mendapatkan suara yang lebih banyak. Monggo, ini terbuka, ini nanti bisa menghubungi kontak di bawah ini. Ada. Iya. Mana ini? Ya, atau bisa langsung menghubungi nanti ke Pak Bagus atau Pak Andi nih ya, biar mendapatkan suara yang lebih banyak. Kalau untuk Mbak Audi sendiri, apa punya tips agar mendapatkan suara yang banyak? Bukan banyak ya sebenarnya, suara yang maksimal lah yang bisa didapat. Gimana? Ada tipsnya? Atau ada caranya yang sudah disiapkan? Yang pastinya buat yang semenarik mungkin, buat jadi seorang pemimpin kan butuh banyak omongan gitu, kayak cerewet gitu loh. Saya sudah mempersiapkan kecerewetan saya. Pokoknya harus bisa debat. Kan pastinya nanti akan ada debat gitu ya. Iya, nanti ada sesi debatnya untuk. Ya, nanti debat visi misi program itu juga. Oh, jadi mengutarakan visi misi. Kayak debat pilpres ya Pak Ilham ya. Memang itu yang kita adaptasi. Jadi jadi mengutarakan visi misi. Ya, kita nanti memberikan pertanyaan, terus calon-calon juga menjawab. Iya, benar begitu. Ada di panggung terbuka nanti untuk semua. Oh, ada di panggung terbuka. Seru ya. Ada hari khusus untuk debat. Iya, itu berapa apa? calon pemimpin nanti tergantung dari KPUS-nya berapa yang lolos. Itu di hari apa Pak dilaksanakannya? 2 hari sebelum pemilihan. 2 hari sebelum pemilihan. Pemilihannya tanggal 22 sekitar 21 gitu. Iya, tanggal 21 berarti 2 hari sebelumnya tanggal 19 ya. Iya, masih belum fix ini karena jadwalnya mundur sedikit bergeser. Oke, seperti itu. Selain itu apa lagi? Ada lagi yang mungkin mau ditambahkan? Kalau misalkan biar dapat suara banyak, aku harus lebih friendly gitu ke teman-temannya. Lebih friendly ke semua orang. Mau awalnya saya kayak gengsi gitu. Jadi tuh lu mau nggak mau harus turunin gengsi buat jadi friendly sama teman-teman biar dipilih. Turunin Tapi gengsi. nanti kalau sudah jadi calon, sudah jadi pemimpin, apakah masih friendly? Oh iya, pastinya masih selalu friendly. Soalnya saya kayak suka friendly. Iya, nanti takutnya kalau udah kepilih jadi pemimpin, bukan calon Pak Ilham ya. Sudah jadi kalau pemimpin. kepilih jadi pemimpin ternyata balik lagi ke settingan awal jadi Mbak Kulkas gitu. Enggak bakal. Saya kan nggak pernah jadi kulkas. Saya tuh kayak hiperaktif gitu. Oh gitu ya. Orangnya aktif banget. ini saya jadi teringat Pak Ilham FYP TikTok saya beberapa hari yang lalu ada model-model yang mirip Mbak Audi ini. Model apa ini, model apa? Yang bercanda. Iya. Terus misalkan ini kalau dari semua proses yang sudah dilalui selesai, terus ditetapkan sebagai pemimpin dan itu orangnya adalah Mbak Audi.
Iya. Misal. Amin. 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 Amin yang keras. Keputusannya ini ada di Mbak KPUS ya. Iya. Lah, Keputusannya iya kan ada di iya. DPT. DPT Oh, 330 orang. Iya, dari 330 orang kalau yang nyoblos 300 orang ya fix Pak ya, dominan itu kamu kepilih. Jadi itu tetap itu harus baik sama orang. Iya. Terus misalkan ini ternyata Mbak Audi yang sukses lolos menjadi pemimpin akhirnya. Hal pertama yang akan dilakukan Mbak Audi apa? Ya pastinya kayak bersyukur lah, soalnya makasih buat teman-teman udah milih ngevote aku sebagai calon pemimpin tuh, makasih banget. Terus kedua kayak makasih buat mama ayah yang doain gitu, pastinya mama sama ayah doain kayak dukung gitu. Udah gitu aja. Oke, jadi dukungannya ini luar biasa ya. Awalnya Mbak Audi ini punya greget, punya keinginan, hanya saja masih ragu-ragu, dan ditambah lagi dengan dorongannya teman-teman sekelas dan juga Bapak Wali kelas ini. Iya. Oke, kita notice Bapak Wali kelasnya. Iya. Selain itu juga ternyata keluarganya sangat mendukung juga. Jadi kalau menurut Mbak Audi, dukungan itu seberapa besar sih pengaruhnya? Bisa 90% sih. Soalnya kalau nggak ada dorongan mana bisa kayak pede gitu. Soalnya kalau nggak ada dorongan kan, aku nggak ada yang dukung, gimana ini terus misal nggak lolos, minder duluan gitu. Kalau misal nggak ada dukungan, kalau ada dukungan kan aku yakin aku bakal bisa, soalnya aku banyak yang dukung kok, gitu. Kayak jadi pede. untuk memantapkan rasa percaya dirinya. Iya. Jadi begitu. Berarti adakah ketakutan yang mungkin dirasakan Mbak Audi nih waktu mau mendeklarasikan dirinya menjadi maju untuk menjadi calon pemimpin? Ada ketakutan apa kira-kira? Pertama ketakutan saya tuh bakal banyak haters gitu. Kan pastinya Haters. semua orang kan pasti banyak haters ya. Iya, kita diem bernapas aja udah Iya. ada hatersnya ya, apalagi Iya. jadi Iya. public figure gitu Iya, ya. jadi omongan grup. Grup aja. Nah, kalau nanti udah jadi pemimpin, bukan calon Pak Ilham ya. Kalau udah jadi pemimpin, ini kan jadi public figure lah minimal di sekolah Iya. kita ya Pak Ilham. Nanti pasti Dan punya haters. fans Iya. dan hatersnya juga nambah. Iya. Semoga fansnya aja yang nambah Iya, ya, jangan hatersnya. bismillah aja, amin gitu. Udah sih, itu ketakutan saya cuman di haters doang. Oh, kenapa kok takut sama haters? Soalnya dulu pernah aku pas buat TikTok pertama kali, itu kan kayak ada beberapa FYP gitu, kayak viewersnya, FYP ke teman-teman. iya viewersnya kayak alhamdulillah 1403K gitu, alhamdulillah. Terus ada haters gitu, famous ya. Saya juga kaget ini Pak Ilham, agak 400K. shock. Famous juga. Kalau Pak Ilham. K. Iya. ini di masa yang akan datang bakal saingan ini sama teman kita ini Pak Ilham. Pak siapa sih yang kemarin olahraga itu juga FYP tuh ke saya tuh. viewersnya banyak Ada orangnya ini Pak Ilham. Orangnya udah senyum ini Pak Ilham. Tapi sayang ya, iya sayang videonya dihapus akhirnya. Ini apa? Jangan-jangan bapaknya juga nggak tahan haters sama kayak Mbak Audi ya kira-kira. Kemungkinan juga ya. Terus kenapa itu Mbak Audi? Kenapa? haters Dengan ada yang 400K? bikin kayak, keren banget gue di sini, keren banget, kayak banyak yang bilang kayak gak usah terlalu pede, kamu tuh jelek. Ada beberapa yang kayak ngomong gitu. Oh gitu. Kayak agak nyelekit tapi but it's okay. Agak nyelekit tapi but it's okay. Nggak marah tapi masih teringat ini ceritanya. Aku sudah tak marah walau masih teringat. Lagu Ijitaf. Oke. Terus kalau misalkan Mbak Audi beneran nanti kepilih jadi pemimpin, kan harus tahan juga Iya, terhadap mau itu. nggak mau harus Ada nggak tahan. tipsnya untuk meyakinkan diri sendiri bahwasanya nanti kalau misalkan ada haters terus ngomong komen hate comment gitu ya, Iya. terus nggak mungkin dong kalau misalkan Mbak Audi habis baca hate comment terus Mbak Audi nangis-nangis di pojokan Iya. gitu. Ya, nggak Itu kalau satu ya, kalau misalkan banyak hate comment seperti itu, kayak masa harus nangis terus? ya gak gitu, kayak udah sekali 2 kali kan masih nangis kan. Iya. Kalau udah 3 Oh, jadi pernah nangis? Iya dong, pastinya pernah nangis. Siapa sih manusia yang nggak pernah nangis? Oke. Terus
Terus kayak yakinin aja diri sendiri. Oh dia tuh kayak ini buat diri aku sendiri ya. Biarin aja. Mereka kan iri tanda tak mampu gitu kan. Terus kayak udah yakinin diri sendiri. Kamu tuh kayak bagus gitu loh. Kamu bagus, kamu bisa. Kamu udah sampai sini juga karena kamu diri sendiri. Gak usah urusin omongan orang lain gitu. Aku yakinin diri sendiri biasanya. Tiap gitu. malam. Jadi tetap menyemangati diri sendiri dengan Iya. hal-hal positif gitu ya. Oke. Soalnya selain diri sendiri siapa yang mau nyemangatin? Waduh, ada yang ternotis ini rupanya. Oke, ini terakhir. Mungkin saya mau tanya sama Bapak Ketua Pelaksana P5 yang perdana di tahun ini. Pak, ini kan sudah P5-nya sudah berjalan. Dan dari berapa proyek nanti? Ada 6 ya? Di kelas 8 7, 8, 9. ada 9. Oh iya, Masing-masing maaf. 3. Ada 9 project nanti, dan ini Pak Ilham ini jadi yang pertama Iya. yang mengawali dari 9 project untuk di tahun ini dari kelas 7, 8, 9 sebagai yang perdana. Harapannya Pak Ilham terhadap projectnya Pak Ilham dan untuk project berikutnya. Iya, apa Pak? Tentu harapannya ya pasti harapan kita bersama ya. Iya. Ya inginnya project itu sukses, berjalan lancar. Iya. Itu harapan yang paling umum lah ya. Iya, semua orang juga berharap sukses ya Pak, lancar. Tapi kalau untuk project yang pertama ini harapannya dengan adanya project Suara Demokrasi ini harapan kita itu ingin siswa itu tahu Iya. pelaksanaan pesta demokrasi miniatur ya tadi katakan. Iya. Miniatur itu mereka tahu. Jadi tugas-tugasnya mereka tahu dan benar-benar paham. Itu harapan kita. Terus untuk calon-calon pemimpinnya juga harapan kita semoga kelak ke depan mereka juga menjadi benar-benar menjadi calon pemimpin di luar sekolah. Oke. Jadi mereka bisa menjadi contoh. Betul. Untuk Kalau harapannya untuk proyek yang lain yang akan dilaksanakan setelah proyeknya Pak Ilham apa? harapan proyek yang lain semoga bisa kita katakan lebih sukses lagi. Oh, harus lebih sukses dari proyek yang pertama ya. Iya, betul. Okay. Karena kan biasanya proyek yang pertama itu masih banyak yang harus dievaluasi. Iya, pastinya. Karena kita juga harus evaluasi dari proyek-proyek tiap tahun. Karena proyek yang ada sekarang itu pun juga hasil dari evaluasi yang tahun lalu. Jadi kita sedikit modifikasi agar lebih baik ke depannya begitu. Oh iya, ini sepengetahuan saya ya Pak Ilham. Untuk proyek di P5 ini kan memang ada beberapa tema yang sama ya, cuma nanti kita mengusung subtema yang berbeda gitu. Apakah ada kesamaan atau ada nggak yang bikin anak-anak itu bosen gitu? Kan ini sudah pernah dilakukan. Cara ngatasinya gimana itu Pak? Ya itu tadi kita harus kasih inovasi sedikit, jadi agar tidak monoton. Kalau untuk proyek yang ini, yang Suara Demokrasi, di angkatannya kelas 8 ini memang yang dulu kelas 7 itu belum pernah sih. Oh, belum pernah. Kebetulan belum pernah, sehingga betul. ini sesuatu yang baru bagi mereka. Tapi kalaupun mungkin dulu pernah, sekarang lagi, nah itu harus kita benar-benar meng-create itu lebih bagus lagi, lebih inovatif lagi, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ilham, Mbak Anissa, Mbak Audi. Ya, sama-sama. Sama-sama. Saya doakan semoga kegiatannya sukses, lancar sampai akhir. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyakan, nanti bisa langsung tanya sama Pak Ilham terkait dengan P5 Project yang pertama dengan tema Suara Demokrasi dengan subtema Pemilihan Sang Pemimpin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.